Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita menjadikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu melakukan kegiatan seperti biasa. Dan kedua kalinya sholat berserta salam kita sanjung tinggi kepada arwah junjungan Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menuntun umat-umatnya dari zaman-zaman kebodohan menuju zaman-zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, yang sama-sama kami hormati yaitu Ibu dosen Dewi Febriani SEMSI, dan seterusnya pada teman-teman atau rekan-rekan sekalian. Baiklah, saya sebagai moderator tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang materi-materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama yaitu Hayu Nur Hadianto dengan NIM 20020079 dengan saya sendiri. Selanjutnya yaitu yang kedua Jamie Artika dengan NIM 20065053. Yang selanjutnya yaitu Tiffany Putri Ariska dengan NIM 20065065. Dan selanjutnya yaitu Yuli Hardina dengan NIM 20034126. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang cakup bisnis model kanvas dan pentingnya menyusun dan mengembangkan model bisnis kanvas. Bisnis model kanvas adalah salah satu dari sekian model bisnis yang berkembang di dunia. Secara sederhana, model bisnis adalah strategi yang dibuat di awal untuk menjalankan sebuah bisnis. Model bisnis mengatur hubungan antar bagian produksi, distributor, hingga ke tangan konsumen. Model bisnis kanvas ini pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan selanjutnya akan disampaikan dengan rekan kami yang bernama Jamie Artika. Dengan saudara Jamie kami persilahkan. Bisnis model kanvas bisa membantu pemilik usaha untuk menyortir jenis bisnis dan kemana arah bisnis akan berjalan. Ini akan meminimalisir hal-hal yang tidak diperlukan ketika Anda mulai membangun bisnis sehingga Anda lebih fokus memperlancar bisnis. Sebuah bisnis memerlukan sebuah strategi yang dapat menunjang jalannya usaha ke depan. Untuk itu, bisnis model kanvas bisa menjadi salah satu tools untuk menciptakan strategi bisnis. Dan sebelum menciptakan strategi, ada baiknya mempersiapkan ke-9 hal berikut ini, yaitu segmentasi konsumen, proposisi nilai konsumen, saluran, sumber pendapat, sumber daya, hubungan konsumen, aktivitas yang dijalankan, kerjasama, dan struktur biaya. Terima kasih atas penjelasannya dari saudara Jamie. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudara kita yakni Yuli Herdina. Kepada Yuli kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita ketahui bahwasanya bisnis model kanvas ini memiliki 9 elemen yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada customer segments atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis Anda. Yang kedua ada value proposition atau proposis nilai konsumen. Proposis nilai konsumen ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan
bagi customer segmennya. Hal ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lainnya. Yang ketiga ada channels atau saluran. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Melalui penggunaan channels yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segments. Jadi cobalah pikirkan channels yang ingin Anda gunakan dengan baik, karena penentuan channels adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Yang keempat ada revenue streams atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya ada key resource atau sumber daya. Sumber daya adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, pendapatan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan konsumen. Hubungan konsumen ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Aktivitas yang dijalankan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Selanjutnya ada key partnership atau kerjasama. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi atau efektivitas dari key aktivitas yang telah dibuat. Tak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis dengan sesuai dengan ekspektasi. Yang terakhir ada cost structure atau struktur biaya. Elemen terakhir yang tidak kalah pentingnya dengan kedelapan elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa menimbulkan risiko kerugian yang minim. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang dapat untuk pelanggan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian dari Yuli. Semoga dapat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Tiffany Putri Ariska. Kepada Tiffany kami persilahkan. Pentingnya menyusun dan mengembangkan model bisnis kanvas. 1. Sasaran pasar sesuai target. Dengan model bisnis ini, Anda akan terbantu untuk memvisualisasikan produk Anda sehingga Anda bisa memperhitungkan dengan tepat apa produk yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar dan siapa yang sangat membutuhkan produk Anda. Model bisnis ini juga akan membantu Anda mencari cara untuk menjual produk Anda dengan cara yang sesuai dengan target pasar. 2. Risiko bisnis gagal lebih kecil. Bisnis model kanvas membantu Anda menyusun perencanaan, bahkan di dalam model ini Anda juga bisa menuangkan keunggulan produk Anda dibanding kompetitor, sehingga peluang sukses bisnis Anda lebih besar dan risiko gagal akan lebih kecil. 3. Sudah teruji oleh banyak bisnis. Model bisnis ini sudah teruji secara metodologi di banyak bisnis. Tidak hanya bisnis yang baru berjalan, tetapi juga bisnis yang besar. Penggunaan bisnis model kanvas sebagai strategi perencanaan dan pengembangan bisnis sudah dilakukan beberapa perusahaan besar. Perubahan yang terjadi pada perusahaan dengan model bisnis ini tidak hanya dari segi produk, tetapi juga dari segi pendekatan kepada target pasar. Baiklah, terima kasih atas penyampaian dari Tiffany. Selanjutnya akan mengakhiri tentang materi bisnis model kanvas dan pentingnya menyusun dan mengembangkan model bisnis kanvas. Saya selaku moderator, jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.